Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Berharap kita semua dalam keadaan baik. Syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan waktu untuk beribadah hari ini. Ayo kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan memuji Tuhan selalu. Adik-adik, kita percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, kakak-kakak di sini pernah dihukum tidak? Pernah, Kak. Kakak Femi dihukum karena Aku tuh dihukumnya tuh distrap di kolong meja sama papaku. Iya, Kak. Gara-gara aku tidak mau belajar. Nah, itu. Kalau Kakak Santi pernah dihukum? Saya juga pernah kakak Dihukum dihukum sama siapa? sama mama karena lupa ngerjain PR di rumah. Nah, itu. Nah, adik-adik juga pernah dihukum tidak? Wah, mungkin pernah ya. Nah, adik-adik, Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepadanya supaya mereka bertobat. Seperti dalam Mazmur 105 ayat 7, Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi firman Tuhan ku dengar.
sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih buat anugerah dan berkat-Mu sehingga kami boleh diizinkan kembali untuk bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan tentang cerita firman-Mu yang terambil dari Alkitab. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk mendengar dengan baik, duduk dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan, ini doa dan permohonan kami, siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya, kalau kita dihukum itu karena kita melakukan apa? Ya betul, karena kita melakukan hal yang salah, kita melanggar, kita dihukum. Misalnya kalau kita melanggar lampu merah, kita akan ditilang, hukumannya ditilang. Nah, oke, itu salah satu contoh. Terus kalau kita mendapatkan hadiah, apakah itu karena kita melanggar atau kita berlaku hal yang baik? Ya, kita berlaku hal yang baik. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke cerita yang akan kakak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, Nabi Elisa memanggil seorang nabi Tuhan yang lain. Dia memanggil untuk mengurapi Yehu sebagai raja. Jadi, Nabi tadi pergi ke kota Ramot Gilead. Nah, di sana dia berjumpalah dengan si Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Dia adalah panglima Israel. Dia akan diurapi menjadi raja Israel. Lalu diurapilah si Yehu tadi dan dia sudah menjadi raja. Nah, si Yehu tadi diurapi itu karena keinginan Tuhan. Tuhan mau Yehu melakukan sesuatu untuk Tuhan, yaitu Tuhan mau Yehu menghukum seluruh keluarga Ahab dan menghancurkan rumah ibadah lembu emas yang disembah oleh keluarga Ahab dan bangsa Israel. Karena pada waktu sebelumnya, Nabi Elia itu selalu mengingatkan kepada Ahab dan keluarganya dan bangsa Israel untuk bertobat karena mereka sudah melakukan hal yang jahat, tapi mereka tidak mau dengar apa yang dikatakan sama Nabi Elia. Jadi Tuhan akhirnya marah sama keluarga Ahab itu karena dia sudah melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan yaitu sudah mengambil kebun anggur milik Nabot, maksudnya kakak Nabot, kemudian dia menyembah berhala, itu Tuhan marah sama mereka, jadi Tuhan mau menghukum. Dan si Ahab sudah dihukum sama Tuhan, dia akhirnya mati, dia akhirnya terbunuh karena dia sudah berbuat jahat. Lanjut. Ketika si Yehu sudah menjadi raja, Tuhan menugaskan Yehu untuk membunuh keturunan Ahab. Jadi dia pergi melihat Yoram. Yoram itu kan dia perang dengan
pergi perang. Kemudian itu dia di medan perang tertembak panah. Nah, pada saat itu Yehu mendatangi Yoram dan dia memanasi Yoram. Yoramnya lari, akhirnya Yoram itu mati di kebun anggur Nabot. Pada saat itu juga si Ahazia, anak mantunya Ahab, dia melihat si Yoram itu mati terpanah. Oh, dia takut lalu lari, tapi dia tetap dikejar sama Yehu dan dia juga mati. Nah, setelah melakukan itu semua, sudah membunuh Yoram dan Ahazia, Yehu pergi ke kota Yisrael. Nah, di kota Yisrael ini adalah tempat tinggalnya Izebel, istri dari Ahab. Nah, dari kejauhan si Izebel itu melihat ada Yehu datang. Wah, dia sudah marah melihat Yehu karena apa? Dia sudah membunuh anak-anaknya. Lalu dari bawah itu si Yehu teriak, abdi istana, turunkan, dorong si Izebel itu ke bawah. Nah, kemudian ketika pekerja istana itu mendengar apa yang diperintahkan sama Yehu, akhirnya mereka memihak kepada Yehu. Lalu mereka bertiga pekerja istana itu mendorong Izebel sampai dia jatuh dan terbunuh. Jatuh sampai di tanah, terus dilindas sama kereta, badannya hancur, terus yang tersisa itu hanya kepala, tangan dan kakinya dan tengkoraknya. Yang lainnya itu habis hancur dan dimakan sama anjing liar. Ngeri kan? Itu adalah hukuman atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh keluarga Ahab. Tidak sampai di situ, Tuhan juga menyuruh Yehu untuk membunuh semua keturunan Ahab. Nah, itu semua dilakukan oleh Yehu. Karena itu perintah Tuhan. Setelah itu, Yehu menyuruh mengumpulkan orang-orang yang suka menyembah berhala itu di dalam suatu tempat. Kemudian mereka juga dibunuh, dihabisin. Karena dia sudah berbuat jahat dengan menyembah Allah lain. Tuhan marah, Tuhan tidak suka. Nah, hancur semua tempatnya, dihabisin semua yang sudah menyembah berhala. Nah, Tuhan senang sudah apa yang dilakukan Raja Yehu, karena dia sudah melakukan seluruh perintah yang diberikan. Jadinya Tuhan senang, Tuhan akhirnya memberkati Yehu bersama keturunannya. Tapi di sisi lain apa adik-adik? Yehu ini menyembah berhala, Tuhan Allah lain yang membuat Tuhan sedih. Karena satu sisi Tuhan senang karena dia melakukan perintah Allah, tapi di sisi lain dia melanggar perintah Allah. Nah, karena Tuhan sayang sama Yehu, dia tidak mau Raja Yehu itu berbuat jahat terus. Akhirnya Tuhan menghukum Yehu juga dengan mengurangi daerah kekuasaannya lama-lama dan Tuhan menghukum dia. Nah, pesan dari cerita kita pagi hari ini adik-adik adalah Tuhan mau kita tetap setia, kita tetap taat. Tuhan mau kita anak-anaknya melakukan perintahnya. Karena apa? Kita ada sampai saat ini, kita sehat sampai saat ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi, yang patut kita sembah dan kita puji dan kita andalkan adalah Tuhan. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita kan sudah mendengarkan cerita. Nah, saatnya sekarang kita akan buka Alkitab kita masing-masing yang di rumah. Alkitabnya diambil ya. Kita akan baca sama-sama Alkitab kita yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 sampai 9. Ayo. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 sampai 9. Sudah dapat semuanya? Oke. Pembacaan kita pagi hari ini akan dibacakan oleh teman kita. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 sampai 9. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab
dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel, dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama yang akan diantar oleh teman kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Tanganku hendak kupakai. Percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, mari memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyi Berilah yang Baik. Namun sebelum itu, kita diperdengarkan nas firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
Adik-adik yang di rumah, kini tiba saatnya kita untuk doa syafaat dan mendoakan persembahan yang kita sudah bawa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala ucapan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu buat kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggumu di pagi hari ini. Tuhan, kami selalu bersyukur dan berterima kasih karena senantiasa Engkau memberikan kesehatan buat kami sehingga kami boleh beribadah lagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar dari Raja Yehu, bagaimana kami anak-anak sekolah minggumu harus taat dengan perintah-Mu dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Dan Tuhan akan selalu memberkati kami semua anak-anak sekolah minggumu ketika kami melakukan perintah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kadangkala kami anak-anak sekolah minggumu melanggar semua perintah-Mu Tuhan yang Engkau larang. Tuhan, kami mohon ampun dan kasihanilah kami karena kami sudah melakukan pelanggaran yang membuat Engkau sedih. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami melalui cerita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan terima kasih kami buat berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terimalah persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi perluasan firman-Mu khususnya di gereja kami. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan yang sudah kami berikan pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari kelas balita sampai remaja. Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka selalu dan setiap saat, khususnya di masa-masa pandemik pada saat seperti saat ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, memberkati mereka dalam segala aktivitas, kegiatan belajar mereka, kegiatan bermain mereka. Tuhan selalu lindungi mereka. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga berdoa buat Papa dan Mama yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tolong jaga dan lindungi mereka senantiasa, berikan kesehatan, berkati dalam pekerjaannya sehari-hari, dalam membesarkan kami, anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berikan kesabaran buat Papa dan Mama dalam mendidik dan membesarkan kami. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu guru di sekolah maupun kakak-kakak pembimbing sekolah minggu yang senantiasa membimbing kami belajar maupun dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menjaga mereka semua, melindungi mereka, memberkati dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Pendeta yang senantiasa membimbing kami di jemaat. Kiranya Tuhan selalu lindungi dan jaga Bapak Pendeta dalam melayani anak-anak Tuhan yang ada di jemaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan senantiasa lindungi dan berkati, sehingga mereka boleh memerintah negara Indonesia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada bangsa kami, sehingga semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Tuhan, sekiranya Engkau mendapati kami sudah melakukan kesalahan, tolong ampuni dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini yaitu ayat hafalan dari Roma pasal 12 ayat 2a. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dan selalu menyertai kita. Maka dari itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan
mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Oh, berkati kami. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetaplah semangat memuji Tuhan. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah supaya kita tetap sehat. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Taat dan setialah.